Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang laporan hasil audit manajemen sumber daya manusia di PT PINS Indonesia, yang dimana akan dibawakan oleh saya yang bernama Diva Nitara. Saya Bella Pavita Yolanda. Saya Sri Wulandari. Sebagai pihak auditor, kami telah melakukan audit terhadap program pelatihan karyawan yang dilaksanakan oleh PT PINS Indonesia selama periode tahun 2022-2023. Perlu ditekankan bahwa audit ini tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Dan oleh karena itu, pendapat atas laporan keuangan tidak diungkapkan. Fokus audit kami terbatas pada evaluasi program pelatihan karyawan yang dijalankan oleh PT PINS Indonesia, yang dimana bertujuan untuk menilai aspek ekonomis atau kehematan, efisiensi atau daya guna, dan efektivitas atau hasil guna. Dari hasil audit, beberapa temuan signifikan telah diidentifikasi yang perlu mendapat perhatian serius dari manajemen perusahaan. Temuan tersebut mencakup ketidakefisienan integrasi data dari perangkat IoT dan kurangnya data, ketidakkonsistensian dan jangkauan cakupan koneksi IoT, keterbatasan dana untuk program pelatihan karyawan, ketidakmampuan pertanggungjawaban program pelatihan, serta kerentannya sistem IoT terhadap potensi ancaman keamanan. Bab 1 yang dimana akan menjelaskan informasi latar belakang. PT PINS Indonesia adalah anak usaha Telkom Indonesia yang bergerak di bidang IoT. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Oktober 1995 dengan nama PT Pramindo Ikat Nusantara oleh France Telkom, Asratel Nusantara, dan sejumlah pihak lainnya. PT PINS Indonesia adalah salah satu anak perusahaan Telkom Indonesia yang aktif dalam integrasi perangkat dan jaringan, dengan kemampuan sumber daya manusia dan kapabilitas sistem yang terbaik. Sebagai sebuah tim, kami senantiasa fokus pada pengembangan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumer yang dihadapkan pada situasi industri yang selalu berubah. Tujuan audit yaitu mengevaluasi kinerja operasional pada PT PINS Indonesia, menilai program pelatihan karyawan, memberikan saran perbaikan, peninjauan terhadap kebijakan keamanan, serta peninjauan terhadap kebijakan manajemen risiko. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Wulandari. Baik, saya akan membacakan kondisi. Yang pertama adalah tidak efisiensinya integrasi data dari perangkat IoT dan kurangnya analisis data. Kriteria, sistem harus mampu mengintegrasikan dan menganalisis data dengan efektif. Penyebabnya kurangnya platform analitik yang memadai atau kurangnya kemampuan integrasi. Akibat tidak dapat memanfaatkan potensi penuh dari data IoT, keputusan yang tidak optimal. Yang kedua, kondisi kualitas koneksi IoT device tidak konsisten dan jangkauan cakupan tidak optimal. Kriteria performa koneksi dan jangkauan IoT device harus memenuhi standar tertentu. Penyebab kelemahan dalam infrastruktur jaringan atau perangkat IoT yang tidak memadai. Akibat ketidakstabilan layanan IoT dapat menyebabkan penurunan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, kondisi dana tidak mencukupi untuk melakukan program pelatihan karyawan. Kriteria pengelolaan pelatihan karyawan harus didukung dengan anggaran yang memadai. Penyebab program pelatihan yang dilakukan disesuaikan dengan besarnya anggaran yang disetujui oleh Direktur Akuntansi dan Keuangan. Akibat tidak tersedia cukup dana untuk melanjutkan pelatihan sampai pada praktik pelatihan. Yang keempat, kondisinya pertanggungjawaban atas program pelatihan karyawan
tidak dapat dilakukan. Kriteria laporan biaya kualitas harus terdokumentasi untuk menyediakan informasi sebagai umpan balik dalam meningkatkan kualitas proses dan produk yang dihasilkan. Penyebab belum tersedia suatu sistem review dan pelaporan yang terdokumentasi tentang penilaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan. Akibatnya, tidak ada informasi sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas produk yang dihasilkan atas pelatihan keterampilan karyawan. Yang kelima, kondisi sistem IoT rentan terhadap ancaman keamanan. Kriteria sistem keamanan IoT harus mematuhi standar keamanan industri dan regulasi yang berlaku. Penyebabnya, kurangnya implementasi protokol keamanan yang memadai, akibat potensi risiko kebocoran data atau serangan cyber. Yang keenam, tidak ada mekanisme efektif untuk memantau dan meningkatkan keterlibatan pelanggan terhadap layanan IoT. Kriteria program perlibatan pelanggan dan pemantauan layanan harus ada. Penyebabnya kurangnya inisiatif untuk berkomunikasi dan melibatkan pelanggan secara proaktif. Akibat tidak kepuasan pelanggan yang rendah, potensi kehilangan pelanggan. Dan yang terakhir, bab 3 yang akan dibacakan oleh Bella Pavita Yolanda. Membacakan bab 3 rekomendasi. Hasil menemukan beberapa kelemahan yang harus manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Tidak efisiennya integrasi data dan kurangnya analisis IoT. 2. Ketidakkonsistenan dan jangkauan konsistensi IoT. Yang ketiga, keterbatasan dana untuk program pelatihan. Yang pertama, kelemahannya tidak efisiennya integrasi data dari perangkat IoT dan kurangnya analisis data. Maka direkomendasikan perusahaan harus meningkatkan sistem integrasi data pada perangkat IoT dan memperkuat kapasitas analisis data. 2. Kelemahannya, kualitas kondisi IoT device tidak konsisten dan jangkauan cakupan tidak optimal. Maka direkomendasikan langkah-langkah perbaikan harus diambil untuk meningkatkan kualitas dan koneksi perangkat IoT. Kelemahannya, dana tidak mencakupi untuk melakukan program pelatihan karyawan. Maka direkomendasikan perusahaan perlu meninjau kembali alokasi anggaran. Yang keempat, pertanggungjawaban atas program pelatihan karyawan tidak dapat dilakukan, maka direkomendasikan perusahaan perlu mengimplementasikan sistem yang terstruktur untuk memantau partisipasi karyawan. Yang kelima, sistem IoT rentan terhadap ancaman keamanan. Maka perlu direkomendasikan fokus harus diberikan pada peningkatan lapisan keamanan di semua tingkat infrastruktur IoT. Tidak ada mekanisme efektif untuk memantau dan keterlibatan pelanggan terhadap layanan IoT. Maka direkomendasikan perusahaan harus mengembangkan sistem pemantauan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Divani Tara. Bab 4. Ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program pelatihan karyawan PT Pins Indonesia untuk periode tahun 2022-2023. Audit kami mencakup ketidakefisienan integrasi data dari perangkat IoT dan kurangnya analisis data, ketidakkonsistensian dan jangkauan cakupan koneksi IoT, keterbatasan dana untuk program pelatihan karyawan,
ketidakmampuan pertanggungjawaban program pelatihan, dan rentannya sistem IoT terhadap potensi ancaman keamanan. Berikutlah hasil presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.